Di sini kita harus jeli untuk mentafakuri, karena ini akan memberi perangsang pada diri kita masing-masing, supaya hati kita tidak ketiduran. Karena tentang zikir atau fadzkur yang ada di dalam Al-Quran ini bukan pekerjaan lisan, tapi ini adalah pekerjaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ada fatwa keterangan dalil dari Imam Ghazali yang berbunyi istafti kolbaka. Sampai 3 kali beliau menyebutkannya. Istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Nah, ini kita tentang kejujuran. Jangan mendustai diri sendiri, karena kita terus dipantau, diamat-amati oleh Maha Taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak boleh terlena dan ketiduran. Harus jeli untuk mentafakuri tentang hal yang bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita, supaya kita tidak terlena di dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita dengan apa yang ada di dunia ini tidak terlena dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah. Nah, yang tidak boleh dilupakan itu kan menjalankan perintahnya. Nah, maka kita agar selalu terus menerus menjalani perintah, beribadah kepada Allah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan manusia dan jin ini semata karena hanya untuk beribadah. Agar terus tercapai, kita selalu beribadah dalam kegiatan sehari-hari. Maka inilah kita harus terus bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, ingat selalu kepada Allah. Inilah pentingnya ilmu makrifat. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada nama Tuhan, tapi kami di sini menanyakan tentang ingat kepada Tuhannya, kepada Allahnya, Tuhan kita semua yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena
banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja. Nah, bukan ingat kepada Allahnya. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidoair, meneliti sesuai hukum, keterangan dalil dan hadis, Quran. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai menerima atau kita ini menjawab dengan hati yang biasanya atau yang bainahum, yang istilahnya standar, atau dengan penuh ya keraguan. Ini takutnya menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai seperti ini. Ini urusan akidah, dan ini cuma mengingatkan hati kita supaya umat Islam jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah, kepada Tuhan kita semua. Nah, Tuhan itu kan terus hadir, mantau, mengamati dengan sifat maha taunya, sifat ilmunya beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan sampai lupa kepadanya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, akan kami bongkar. Perhatikan saja, simak dengan baik-baik. Kalau bisa dengarkan sampai habis, agar kita semua benar-benar bisa memahami dengan sempurna. Nah, sebelumnya akan kami beritahukan banyak sekali karena ayat-ayat yang menyuruh kita agar jangan sampai lupa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya surat ke-33 ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat. Nah, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, kita akan terpanggil secara spontan bahwa kita harus mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah. Allah tuh memerintah agar kita banyak mengingat, karena kita banyak lupa kepada Allah, terlena dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Nah, jadi kalau bisa ini harus fi kulli lamatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumilah. Ingatnya kepada Tuhan itu sebimbilangan nafas dan kedipan mata, agar kita bisa banyak mengingatnya. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa selalu dan terus mengingat. Yang disebut dengan, kalau di negeri hakikat, istilahnya ada yang dinamakan sholat daim, yaitu terus silatun, berhubungan daimun, secara terus menerus
secara langgeng. Nah, jadi bagaimana? Nah, di sini untungnya Allah Subhanahu wa taala harus menyuruh itu harus banyak mengingat, bukan untuk mengingat seterusnya. Ya karena kita banyak lupanya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang zikir, tentang mengingat ini agar lebih bisa memahami. Jadi sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, Allah itu tadi uzkurullah fadzkur di sini ya, menyuruh untuk mengingat di sini kan. Fadzkur ini artinya ingat. Nah, ingat itu adalah pekerjaan hati. Ya. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan beda dengan pekerjaan lisan. Jadi punya pekerjaan masing-masing. Kalau lisan biasanya kan pekerjaannya dalam bentuk kata, ada suara, itu lisan. Kalau hati tanpa bersuara, tanpa ada kata berbicara pun hati bisa bekerja. Nah, jadi ini adalah pekerjaan hati. Ingat itu beda kalau kita rasakan ya, bukan pekerjaan lisan. Nah, jadi bisa ingat kepada Allah itu ya, kita logikakan saja ya agar masuk akal, agar mudah dipahami. Bisa ingat itu biasanya itu karena adanya pemberian dari panca indera seperti penglihatan, pendengaran ya, dari telinga, mata. Nah, baru si hati ini bisa mengingat. Nah, coba terima dulu dengan hati yang bersih dan jernih. Benarkah seperti itu? Kalau tidak ada pemberian dari panca indera, si hati ini tidak akan ada di dalam hati ini sebuah ingatan, bayangan, dan lain sebagainya. Jadi ada di dalam hati itu karena sudah ada pemberian dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Nah, coba ya kita rasakan dengan benar agar tidak menjadi fitnah, agar bisa benar-benar merasakannya juga. Kita ini supaya bisa berzikir kepada Allah, ingat dengan sempurna, memahami ilmu makrifat. Jadi bisa ingat itu adalah pemberian ya. Dan bisa ingatkah emang pada yang belum diketahui? Nah, rasakan apa bisa kita ingat kepada yang belum diketahui? Nah, berarti jika belum ada pemberian dari penglihatan, pendengaran, itu si hati kayaknya, atau yang saya temukan, tidak akan bisa mengingat karena belum ada pemberian dari penglihatan dan pendengaran tadi. Jadi tidak bisa, harus bertemu dulu, berarti harus tahu dulu. Nah, tapi awas untuk mentafsirkan pendengaran atau pertemuan, penglihatan, persaksian di sini
bukan seperti kita mendengar, menyaksikan, atau melihat seperti kita kepada makhluk. Bukan seperti itu ya. Jangan salah menafsirkan. Jadi penglihatan, pendengaran di sini bukan pendengaran dan penglihatan istilahnya su'aul basiroh, bukan itu. Su'aul basiroh itu penglihatan dohir, pendengaran dohir ya, seperti kita melihat makhluk ya, penglihatan basiroh kita, mata, telinga yang ada di kepala kita yang dohir ini, seperti kita melihat ya bentuk, rupa, warna, suara. Bukan, itu mah penglihatan dan pendengaran su'aul basiroh disebutnya, bukan yang itu. Tapi penglihatan untuk berzikir kepada Allah, makrifat kepada Allah itu dengan hakul basiroh ya, dengan basiroh yang lebih dalam lagi. Karena basiroh itu kan terbagi 3. Ada su'aul basiroh, ada ainul basiroh, dan hakul basiroh. Kalau su'aul basiroh ya penglihatan dohir yang tadi. Kalau yang kedua ainul basiroh itu penglihatan batin atau penglihatan hati. Nah yang terakhir hakul basiroh ini adalah yang lebih dalam lagi, yaitu penglihatan istilahnya ya batin yang lebih dalam lagi. Bisa dikatakan istilahnya ruhani atau sir ya. Nah nanti akan di channel Tilawah Semesta ini kita akan bahas semuanya agar bisa memahami tentang apa yang ada di dalam ilmu makrifat. Nah jadi yang 3 barusan, su'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh, itu adalah macam-macam penglihatan basiroh. Karena kalau penglihatan su'aul basiroh itu cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pohon, hewan, dan lain sebagainya yang sama-sama kita lihat. Nah bukan itu kan. Nah, untuk mencapai derajat makrifat, zikir yang sempurna itu dengan hakul basiroh atau setidaknya ainul basiroh. Nah, ya walaupun cuma orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya, tapi ini tidak mustahil jika kita ada kemauan untuk menyempurnakan ibadah, mengosongkan hati, menjernihkan hati untuk menerima pepatah gitu, atau mengosongkan gelas ya istilahnya. Maka itulah calon-calon penerima hidayah. Karena yang disebut calon penerima hidayah atau yang akan menjadi golongan yang terpilih istilahnya ya, yang pewaris para nabi, yang menjadikan atau mendapatkan warisan ilmu kemakrifatan atau likulli mayasya ya, kalau di dalam istilah Al-Quran itu orang terpilih itu adalah ada ayatnya ini yang suka dibaca sih, ini dalam bacaan wudhu ada kalau yang suka dipakai, yang ketika membasuh telinga itu ada ayatnya berbunyi alladzina alladzina yastami'unal qaul. Nah yang itu ya, fayatabi'una ahsanahu. Nah itu orang-orang yang suka mendengar, melihat ya, mendengarkan ya intinya
perkataan yang baik dan mengamalkan perkataan tersebut. Nah, itulah ya, alladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanahu, dan mengamalkan. Ulaika hum ulul albab, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, itulah calon-calon penerima hidayah. Jadi kita tidak mustahil, kita juga akan bisa. Walaupun kita manusia biasa ya dibandingkan dengan para waliullah, kita akan bisa mencapai derajat makrifat. Ya, nah ini caranya ketika kita, ini mulai prakteknya ya. Bagaimana mempraktikannya tentang yang Ainul Basiroh atau Hakul Basiroh tadi ya, yang lebih dalam, agar kita bisa berzikir, bisa mengingat, bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita contohkan ketika kita beribadah, baik beribadah wirid, mengucap-ucap kalimah thayyibah, takbir, tahmid, tahlil misalnya ya, atau ibadah lainnya ya, ataupun ketika kita di luar ibadah, di luar sholat, seperti dalam kegiatan sehari-hari, bekerja contohnya, mencangkul, berjalan, atau di mana saja lah, itu sama, karena itu wadah kan, itu takdir semuanya kegiatan kita, karena itu kita terdapat gitu ya dalam sehari-hari kita. Tinggal seperti ini, kita ini pertama sadar, ingatlah kembali, sadarilah kembali bahwa semuanya adalah minallah, dari Allah ya, billah, oleh Allah, semuanya ya, itu dari Allah, oleh Allah. Jadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerja, contohnya kita menggerakkan tangan, menulis contohnya, tangan ini bisa bergerak. Atau kita melihat sesuatu yang berwarna, contohnya warnanya merah gitu kan, atau kita sedang bergerak ibadah, melaksanakan sholat, semuanya itu adalah takdir Allah. Kita tidak akan bisa melakukan semua itu jika tidak ada haul wal quwah ya, atau tidak ada daya, kekuatan, takdir dari Allah, atau lebih istilahnya ya, atau lebih tepatnya jika kita tidak diberi hidup lah, bagaimana itu bisa dapat dimengertikah? Jika kita tidak diberi hidup, diberi ruh, diberi nyawa, itu tidak akan bisa kita ini ya melakukan semua itu. Nah, jadi berarti semuanya oleh Allah ya, dari Allah semuanya. Cukup kita sadar terlebih dahulu dengan atau ke sana ya, sadar ke sana. Nah, maka setelah kita sadar ke sana, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, kita akan tahu, akan bertemu dan menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gerak tangan contohnya, tangan tidak bisa bergerak, tidak bisa menciptakan gerak. Gerak pun seperti itu, tidak bisa menciptakan tangan. Tapi Allah yang menciptakan tangan, dan Allah yang memberikan hidup, yang menakdirkan gerak pada tangan. Nah, timbul ya Qadir, zat yang
menakdirkan, yang menghendaki. Nah, sedangkan Qadiri itu kan identiknya atau talazumnya itu dengan kudrot, salah satu dari sifat 20, dan yang mana itu adalah sifat ma'ani yang tidak berpisah dengan zat. Nah, itulah kita bertemu makrifat, berzikir kepada Allah, dan siapapun itu bisa. Karena pada dasarnya di video sebelum ini ya sudah dibahas, kita ini semuanya adalah makrifat dulu, semuanya sudah pada tahu, bermakrifat, bersaksi kepada Allah. Cuman semakin kesini kebanyakan lupa, jadi seolah-olah tidak tahu kepada Allah. Ya, di video sebelum ini buka saja secara detail, sudah kita tahu kepada Allah di mana waktunya, kapan, sudah kami beritahukan ya, dari referensi Al-Quran, hadis. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya, itulah cara berzikir. Nah, sedangkan walaupun kita sedang beribadah, bahkan sedang wirid sekalipun, atau dinamakan zikir ya untuk di halayak umum, jika kita tidak mengingat, benar-benar mengingat, sadar kepada Allah, itu bukan, atau bisa dikatakan tidak sedang berzikir. Walaupun kita sedang wirid, walaupun kita sedang sholat, sedangkan kan as-sholat aqimis sholata lidzikri, sholat itu, kita melaksanakan sholat itu semata-mata hanya untuk berzikir. Nah, sedangkan kita tidak mengingat Allah, berarti bukan berzikir. Walaupun sedang wirid, walaupun sedang melaksanakan sholat, karena zikir atau sedang sholatnya kita mengingatnya bukan kepada Allah. Kebanyakan kalau sedang wirid, ingatnya kepada kalimat yang sedang kita bacakan. Kalau sedang sholat biasanya malah ingatnya kepada bayangan, ya, bayangan-bayangan kita, membayangkan seseorang, atau sekalipun sedang tunduk pun yang kita lihat malah sajadah, maksudnya fokus terhadap sajadah, yang padahal itu kan cuman jasad, fokus terhadap sajadah, cuman mulut, ya, terus berjalan melafalkan atau membacakan wirid. Nah, hati dan ruh atau sir kita kepada Allah seharusnya, agar itu zikir tercapai. Nah, itu sahabatku ya, ini cuma mengingatkan supaya jangan mentafsirkan kepada pendengaran, atau jangan sampai supaya tidak salah kaprah ketika kita berzikir. Nah, gimana kalau kita tahunya atau berzikir fokusnya kepada kalimat yang kita baca, itu juga tidak salah. Nah, ini kan untuk pendaki ya, kembali lagi pada deskripsi awal, ini kan untuk pencari, untuk yang ingin menyempurnakan zikir, untuk yang ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan, menyempurnakan ibadah. Nah, disinilah kita harus berhati-hati agar kita bisa memilih dan memilah, dan bijaksana juga. Itu sahabatku ya, supaya tidak ada perselisihan paham di antara umat Islam. Terima kasih yang sudah hadir, like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Di sini kita harus jeli untuk mentafakuri, karena ini akan memberi perangsang pada diri kita masing-masing, supaya hati kita tidak ketiduran. Karena
tentang zikir atau fadhkur yang ada di dalam Al-Quran ini bukan pekerjaan lisan, tapi ini adalah pekerjaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ada fatwa keterangan dalil dari Imam Ghazali yang berbunyi istafti kolbaka. Sampai 3 kali beliau menyebutkannya. Istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu walau orang lain memberi fatwa. Nah, ini kita tentang kejujuran. Jangan mendustai diri sendiri, karena kita terus dipantau, diamat-amati oleh Maha Taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak boleh terlena dan ketiduran. Harus jeli untuk mentafakuri tentang hal yang bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita, supaya kita tidak terlena di dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita dengan apa yang ada di dunia ini tidak terlena dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah. Nah, yang tidak boleh dilupakan itu kan menjalankan perintahnya. Nah, maka kita agar selalu terus menerus menjalani perintah, beribadah kepada Allah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan manusia dan jin ini semata karena hanya untuk beribadah. Agar terus tercapai, kita selalu beribadah dalam kegiatan sehari-hari. Maka inilah kita harus terus bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, ingat selalu kepada Allah. Inilah pentingnya ilmu makrifat. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada nama Tuhan, tapi kami di sini menanyakan tentang ingat kepada Tuhannya, kepada Allahnya, Tuhan kita semua yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja. Nah, bukan ingat kepada Allahnya.
Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidoair, meneliti sesuai hukum, keterangan dalil dan hadis, Quran. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai menerima atau kita ini menjawab dengan hati yang biasanya atau yang bainahum, yang istilahnya standar, atau dengan penuh ya keraguan. Ini takutnya menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai seperti ini. Ini urusan akidah, dan ini cuma mengingatkan hati kita supaya umat Islam jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah, kepada Tuhan kita semua. Nah, Tuhan itu kan terus hadir, mantau, mengamati dengan sifat maha taunya, sifat ilmunya beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan sampai lupa kepadanya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, akan kami bongkar. Perhatikan saja, simak dengan baik-baik. Kalau bisa dengarkan sampai habis, agar kita semua benar-benar bisa memahami dengan sempurna. Nah, sebelumnya akan kami beritahukan banyak sekali karena ayat-ayat yang menyuruh kita agar jangan sampai lupa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya surat ke-33 ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat. Nah, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, kita akan terpanggil secara spontan bahwa kita harus mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah. Allah tuh memerintah agar kita banyak mengingat, karena kita banyak lupa kepada Allah, terlena dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Nah, jadi kalau bisa ini harus fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Ingatnya kepada Tuhan itu sebimbilangan nafas dan kedipan mata, agar kita bisa banyak mengingatnya. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa selalu dan terus mengingat yang disebut dengan, kalau di negeri hakikat istilahnya ada yang dinamakan sholat daim, yaitu terus silatun, berhubungan, daimun, secara terus menerus, secara langgeng. Nah, jadi bagaimana? Nah, di sini untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menyuruh itu harus banyak mengingat, bukan untuk
mengingat seterusnya, ya karena kita banyak lupanya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang zikir, tentang mengingat ini agar lebih bisa memahami. Jadi sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, Allah itu tadi uzkurullah fadzkur di sini yang menyuruh untuk mengingat di sini kan. Fadzkur ini artinya ingat. Nah, ingat itu adalah pekerjaan hati, ya. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan beda dengan pekerjaan lisan. Jadi punya pekerjaan masing-masing. Kalau lisan biasanya kan pekerjaannya dalam bentuk kata, ada suara, itu lisan. Kalau hati tanpa bersuara, tanpa ada kata berbicara pun hati bisa bekerja. Nah, jadi ini adalah pekerjaan hati. Ingat itu beda kalau kita rasakan, ya, bukan pekerjaan lisan. Nah, jadi bisa ingat kepada Allah itu, ya, kita logikakan saja ya agar masuk akal, agar mudah dipahami. Bisa ingat itu biasanya itu karena adanya pemberian dari panca indera seperti penglihatan, pendengaran, ya, dari telinga, mata. Nah, baru si hati ini bisa mengingat. Nah, coba terima dulu dengan hati yang bersih dan jernih. Benarkah seperti itu? Kalau tidak ada pemberian dari panca indera, si hati ini tidak akan ada di dalam hati ini sebuah ingatan, bayangan, dan lain sebagainya. Jadi ada di dalam hati itu karena sudah ada pemberian dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Nah, coba ya kita rasakan dengan benar agar tidak menjadi fitnah, agar bisa benar-benar merasakannya juga. Kita ini supaya bisa berzikir kepada Allah, ingat dengan sempurna, memahami ilmu makrifat. Jadi bisa ingat itu adalah pemberian, ya. Dan bisa ingatkah emang pada yang belum diketahui? Nah, rasakan apa bisa kita ingat kepada yang belum diketahui? Nah, berarti jika belum ada pemberian dari penglihatan, pendengaran, itu si hati kayaknya, atau yang saya temukan, tidak akan bisa mengingat karena belum ada pemberian dari penglihatan dan pendengaran tadi. Jadi tidak bisa, harus bertemu dulu, berarti harus tahu dulu. Nah, tapi awas untuk mentafsirkan pendengaran atau pertemuan, penglihatan, persaksian di sini bukan seperti kita mendengar, menyaksikan atau melihat seperti kita kepada makhluk. Bukan seperti itu, ya. Jangan salah menafsirkan. Jadi
penglihatan, pendengaran. Di sini bukan pendengaran dan penglihatan, istilahnya su'aul basiroh, bukan itu. Su'aul basiroh itu penglihatan dohir, pendengaran dohir. Seperti kita melihat makhluk, penglihatan basiroh kita, mata, telinga yang ada di kepala kita, yang dohir ini. Seperti kita melihat ya bentuk, rupa, warna, suara. Bukan, itu mah penglihatan dan pendengaran su'aul basiroh disebutnya. Bukan yang itu. Tapi penglihatan untuk berzikir kepada Allah, makrifat kepada Allah itu dengan hakul basiroh, ya, dengan basiroh yang lebih dalam lagi. Karena basiroh itu kan terbagi 3. Ada su'aul basiroh, ada ainul basiroh, dan hakul basiroh. Kalau su'aul basiroh ya penglihatan dohir yang tadi. Kalau yang kedua ainul basiroh itu penglihatan batin atau penglihatan hati. Nah yang terakhir hakul basiroh ini adalah yang lebih dalam lagi, yaitu penglihatan istilahnya ya batin yang lebih dalam lagi. Bisa dikatakan istilahnya ruhani atau sir ya. Nah nanti akan di channel Tilawah Semesta ini kita akan bahas semuanya agar bisa memahami tentang apa yang ada di dalam ilmu makrifat. Nah jadi yang 3 barusan, su'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh, itu adalah macam-macam penglihatan basiroh. Karena kalau penglihatan su'aul basiroh itu cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pohon, hewan, dan lain sebagainya yang sama-sama kita lihat. Nah bukan itu kan. Nah, untuk mencapai derajat makrifat, zikir yang sempurna itu dengan hakul basiroh atau setidaknya ainul basiroh. Nah, ya walaupun cuma orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya, tapi ini tidak mustahil jika kita ada kemauan untuk menyempurnakan ibadah, mengosongkan hati, menjernihkan hati untuk menerima pepatah gitu, atau mengosongkan gelas ya istilahnya. Maka itulah calon-calon penerima hidayah. Karena yang disebut calon penerima hidayah atau yang akan menjadi golongan yang terpilih istilahnya ya, yang pewaris para nabi, yang menjadikan atau mendapatkan warisan ilmu kemakrifatan atau likulli mayasya ya, kalau di dalam istilah Al-Quran itu orang terpilih itu adalah ada ayatnya ini yang suka dibaca sih, ini dalam bacaan wudhu ada kalau yang suka dipakai, yang ketika membasuh telinga itu ada ayatnya berbunyi alladzina yastami'unal qaul. Nah yang itu ya, fayatabi'una ahsanahu. Nah itu orang-orang yang suka mendengar, melihat ya, mendengarkan ya intinya perkataan yang baik dan mengamalkan perkataan tersebut. Nah itulah alladzina yastami'unal qaula fayatabi'una ahsanahu, dan mengamalkan ulaika hum ulul albab.
ulaika hadahumullah wa ulaika humul albab. Nah itulah calon-calon penerima hidayah. Nah, jadi kita tidak mustahil, kita juga akan bisa. Walaupun kita manusia biasa ya dibandingkan dengan para wali, para waliullah, kita akan bisa mencapai derajat makrifat. Ya, nah ini caranya ketika kita, ini mulai prakteknya ya. Bagaimana mempraktikannya tentang yang Ainul Basiroh atau Hakul Basiroh tadi ya, yang lebih dalam, agar kita bisa berzikir, bisa mengingat, bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita contohkan ketika kita beribadah, baik beribadah wirid, mengucap-ucap kalimah thayyibah, takbir, tahmid, tahlil misalnya ya atau ibadah lainnya ya, ataupun ketika kita di luar ibadah, di luar sholat, seperti dalam kegiatan sehari-hari, bekerja contohnya, mencangkul, berjalan, atau di mana saja lah, itu sama, karena itu wadah kan, itu takdir semuanya kegiatan kita, karena itu kita terdapat gitu ya dalam sehari-hari kita. Tinggal seperti ini, kita ini pertama sadar, ingatlah kembali, sadarilah kembali bahwa semuanya adalah minallah, dari Allah ya, bila oleh Allah, semuanya ya, itu dari Allah, oleh Allah. Jadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerja, contohnya kita menggerakkan tangan, menulis contohnya, tangan ini bisa bergerak. Atau kita melihat sesuatu yang berwarna, contohnya warnanya merah gitu kan. Atau kita sedang bergerak ibadah, melaksanakan sholat, semuanya itu adalah takdir Allah. Kita tidak akan bisa melakukan semua itu jika tidak ada haul wal quwah ya, atau tidak ada daya, kekuatan, takdir dari Allah, atau lebih istilahnya ya, atau lebih tepatnya jika kita tidak diberi hidup lah, bagaimana itu bisa dapat dimengertikah? Jika kita tidak diberi hidup, diberi ruh, diberi nyawa, itu tidak akan bisa kita ini ya melakukan semua itu. Nah, jadi berarti semuanya oleh Allah ya, dari Allah semuanya. Cukup kita sadar terlebih dahulu dengan atau ke sana ya, sadar ke sana. Nah, maka setelah kita sadar ke sana, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, kita akan tahu, akan bertemu dan menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gerak tangan contohnya, tangan tidak bisa bergerak, tidak bisa menciptakan gerak. Gerak pun seperti itu, tidak bisa menciptakan tangan. Tapi Allah yang menciptakan tangan, dan Allah yang memberikan hidup, yang menakdirkan gerak pada tangan. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan, yang menghendaki. Nah, sedangkan Qadir itu kan identiknya atau talazumnya itu dengan kudrat, salah satu dari sifat 20
Dan yang mana itu adalah sifat ma'ani yang tidak berpisah dengan zat. Nah, itulah kita bertemu makrifat, berzikir kepada Allah. Dan siapapun itu bisa. Karena pada dasarnya di video sebelum ini ya sudah dibahas, kita ini semuanya adalah makrifat dulu. Semuanya sudah pada tahu, bermakrifat, bersaksi kepada Allah. Cuman semakin kesini kebanyakan lupa. Jadi seolah-olah tidak tahu kepada Allah. Ya, di video sebelum ini buka saja secara detail. Sudah kita tahu kepada Allah di mana waktunya, kapan. Sudah kami beritahukan ya, dari referensi Al-Quran, hadis. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Itulah cara berzikir. Nah, sedangkan walaupun kita sedang beribadah, bahkan sedang wirid sekalipun, atau dinamakan zikir ya untuk di halayak umum, jika kita tidak mengingat, benar-benar mengingat, sadar kepada Allah, itu bukan, atau bisa dikatakan tidak sedang berzikir. Walaupun kita sedang wirid, walaupun kita sedang sholat, sedangkan kan as-sholat aqimis sholata lidzikri. Sholat itu, kita melaksanakan sholat itu semata-mata hanya untuk berzikir. Nah, sedangkan kita tidak mengingat Allah, berarti bukan berzikir. Walaupun sedang wirid, walaupun sedang melaksanakan sholat. Karena zikir atau sedang sholatnya kita mengingatnya bukan kepada Allah. Kebanyakan kalau sedang wirid, ingatnya kepada kalimat yang sedang kita bacakan. Kalau sedang sholat biasanya malah ingatnya kepada bayangan. Ya, bayangan-bayangan kita, membayangkan seseorang. Atau sekalipun sedang tunduk pun yang kita lihat malah sajadah. Maksudnya fokus terhadap sajadah. Yang padahal itu kan cuman jasad, fokus terhadap sajadah. Cuman mulut, ya. Terus berjalan melafalkan atau membacakan wirid. Nah, hati dan ruh atau sir kita kepada Allah seharusnya, agar itu zikir tercapai. Nah, itu sahabatku ya, ini cuma mengingatkan supaya jangan mentafsirkan kepada pendengaran, atau jangan sampai supaya tidak salah kaprah ketika kita berzikir. Nah, gimana kalau kita tahunya atau berzikir fokusnya kepada kalimat yang kita baca, itu juga tidak salah. Nah, ini kan untuk pendaki ya. Kembali lagi pada deskripsi awal. Ini kan untuk pencari, untuk yang ingin menyempurnakan zikir, untuk yang ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan, menyempurnakan ibadah. Nah, disinilah kita harus berhati-hati agar kita bisa memilih dan memilah dan bijaksana juga. Itu sahabatku ya, supaya tidak ada perselisihan paham di antara umat Islam. Terima kasih yang sudah hadir, like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu.